Hai guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel gua, Mayheart Channel. Guys, kali ini guys, gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengganti switch oli pada mobil Toyota Vios Limo Gen 1 ya guys ya. Atau bagaimana cara mengatasi lampu switch oli yang mati di speedometer guys. Nah guys, kenapa gua harus melakukan penggantian switch oli ini? Karena switch oli ini fungsinya sangat penting ya guys ya. Karena apabila nanti kita perjalanan jauh, mobil kita kekurangan oli ataupun ada rembes pada mesin dan oli kita mengalami kekurangan oli, maka indikator pada speedometer akan menunjukkan atau menampilkan ikon lambang olinya guys. Jadi jika switch ini rusak, nanti pasti ikon tersebut atau indikator tersebut tidak muncul di speedometer kita, dan ini membuat kita tidak mengetahui apakah oli mobil kita pas takarnya atau tidak. Harus mengganti sensor oli atau switch oli ini dikarenakan ketika gua menghidupkan kontak pada posisi on, ini nanti indikator oli atau check lampnya tidak hidup guys, seperti ini guys. Tuh yang hidup lambang aki, check engine, sabuk, rem, sama indikator pintu terbuka guys. Nah, sedangkan untuk olinya itu ada di samping dari indikator aki guys. Namun dia tidak hidup guys. Ini. Namun dia tidak hidup. Nah, gua akan menggantinya ya guys ya. Nanti kita lihat apakah indikator tersebut hidup atau tidak. Oke guys. Cover ini kita buka menggunakan kunci T10. Lalu nanti kita akan buka intake ini, air intake ini guys. Kita buka menggunakan kunci T, lalu kita lepas supaya nanti kita lebih leluasa untuk membuka switch oli yang ada di bawah ini guys, di sana. Oke, kita buka dulu. Nanti setelah ini udah gua buka, gua akan kasih tahu di mana letak guys. Ini dia setelah gua buka baut serta mur ya guys ya, serta mur untuk intake-nya guys. Ini bautnya tuh 2, 3. Untuk yang baut yang besarnya 3, dan jumlah yang selanjutnya itu mur guys. Murnya ada berapa buah. Setelah itu kita lepas selang ini kita longgarkan guys. Ini kita buka supaya nanti dia bisa intake-nya bisa kita tarik ke sini. Setelah itu ini kita buka juga guys, karena ini yang paling keras. Nih kita buka selang ini supaya dia bisa kita tarik maju ke depan. Nah, selanjutnya kita gunakan kunci pas untuk membukanya guys. Itu dia guys. Tuh yang bawah ya guys ya. Nah, itu dia guys. Tuh yang bawah guys, yang itu yang paling bawah yang udah kotor itu guys, yang tanpa soket, yang soketnya udah gua lepas. Kita akan buka menggunakan kunci pas nomor 24 guys. Jika kalian tidak mempunyai kunci pas nomor 24, kalian bisa juga menggunakan kunci Inggris guys, seperti yang gua lakukan di video ini ya guys ya. Berhati-hatilah dan bersabarlah ketika kalian membuka switch oli ini guys, karena tempatnya yang sempit dan rentan bisa menyebabkan benda di sekitarnya patah ya guys ya. Jadi bersabarlah dan hati-hati saja guys. Pastikan tidak ada yang patah ketika kalian membuka switch oli ini ya guys ya. Oke guys, setelah kita buka menggunakan kunci Inggris nomor 24 ya guys ya, saatnya kita bisa putar menggunakan jari guys. Ini memang rada kesulitan guys, karena tempat yang sempit. Nah, ini dia guys, switch olinya mobil gua. Ini yang udah rusak guys, jadi yang menyebabkan sensor atau tekanan olinya tidak terbaca. Nah, di sini ada yang baru guys. Ini gua beli yang baru, mungkin agak sedikit berbeda, namun gua rasa fungsinya sama guys. Nanti cuman mengakali di bagian soketnya aja.
Oke guys, kita lanjut untuk pemasangan dulu ya guys ya. Di sini karena gua bukan membeli yang khusus pios, yang mana untuk khusus pios tuh ya kayak gini guys. Jadi nanti soketnya tuh dimasukkan di sini. Ini ketemu ke soketnya yang asli ya guys ya. Namun karena gua beli yang Avanza kalau nggak salah guys, bentuknya kayak gini, jadi ada perbedaan. Namun fungsinya sama guys. Ini gua beli harga 30.000 yang murah guys. Ya coba-coba dulu lah, nanti kalau rusak lagi akan gua beli yang ori lah. Oke, di sini gua beli kabel jumpernya, nih gua pasang di sini. Ini bentar guys, kurang fokus ya. Ini gua pasang kayak gini jumpernya guys. Nanti kabel yang ujung tuh akan gua sambungkan ke kabel yang ada di mesin. Nah untuk yang sininya ini nanti akan gua tutup menggunakan isolasi ban, isolasi listrik guys. Oke, setelah itu baru kita pasang dan kita tes apakah indikator pada mobil gua hidup. Oke guys, langsung saja kita pasang ke mobil. Oke guys, kita pasang ke mobil guys. Ini videonya mungkin nggak sempurna karena benar-benar sempit tempatnya guys. Nah itu dia guys, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci guys. Pakai tangan dulu, kencangkan pakai tangan, baru nanti pakai kunci. Masuk guys, tinggal kita kencangkan saja gunakan kunci. Oke guys, setelah kita kencangkan menggunakan kunci Inggris kembali, kita pasang kembali intake-nya guys. Pastikan intake terpasang dengan rapi dan benar ya guys ya. Pastikan juga selang yang telah kita lepas kita pasang kembali. Oke guys, ini langsung saja gua kasih contoh atau kasih bukti bahwa memang benar switch oli gua yang rusak ya guys ya. Ini kita on kan dulu, kita ACC, kita on. Nah jadi di sini kalau tadi bisa kalian lihat sendiri lambang oli tuh, lambang oli ini tadi tidak ada ya guys ya. Nah sekarang ada guys tuh, ini menandakan bahwa memang benar switch oli mobil gua yang rusak. Dan setelah gua ganti, akhirnya lambang itu hidup lagi guys. Nah ini akan membuat sedikit lega pada gua. Nanti jika oli gua berkurang, maka switch oli ini akan hidup. Switch oli ini akan hidup dan akan memberitahu ke gua bahwa tekanan oli pada mesin gua itu kurang guys. Jadi dengan kembalinya dia berfungsi lagi alias hidup lagi kayak gini, menambah sempurna speedometer gua guys, dan ini membuat gua merasa puas sekali. Jadi guys, jika kalian lambang olinya ini tidak hidup, gua sarankan kalian untuk mengganti switch olinya ya guys ya. Dan pastikan dulu kabelnya itu tidak ada yang putus guys. Kalian tes kontinuitasnya dan tidak ada yang putus,
Setelah itu kalian ganti sweet oli dan dia akan hidup kembali guys. Namun jika dia tidak hidup, bisa jadi bohlam ini yang bermasalah gitu ya guys ya. Oke guys, demikianlah video gua kali ini tentang bagaimana cara memperbaiki indikator sweet oli yang mati, atau bagaimana cara mengganti sweet oli pada Toyota Vios Limo Gen 1. Jika kalian suka dengan video gua kali ini guys, silahkan tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian guys. Jangan lupa juga bantu gua dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.